Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, di sini saya akan membahas soal uji kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) atau TJKT ya di tahun sekarang. Kemudian tahun pelajarannya adalah 2023-2024. Paket soal yang saya bahas adalah paket 4. Nah, pada paket 4 ini adalah daftar peralatan yang dibutuhkan. Dan kemudian ini adalah jenis soal serta di bawahnya adalah topologinya ya. Nah, kita akan bahas langsung ke soalnya. Nah, pada soal judul tugas yang diberikan adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Skenarionya kita wajib membuat hotspot dengan radius ya, radius server. Kemudian ada web proxy serta ada blokir-blokir, kalau nggak salah blokir-blokir ping. Nah, di sini ya, blokir-blokir ping alamat IP ya. Nah, oke, kita scroll yang ke nomor 16-17. Nah, di sini kita akan memblokir sebuah situs linux.org dan file mp3 serta mkp. Nah, file dan situs ini diblokirnya via web proxy. Nah, sayangnya untuk web proxy dia tidak bisa memblokir sebuah situs website yang berbasis HTTPS. Nah, seperti linux.org ini dia websitenya atau situsnya sudah menggunakan HTTPS, maka web proxy tidak akan bisa memblokirnya. Nah, untuk file mp3 mkv kita bisa memblokirnya asalkan situs yang kita tuju adalah filenya HTTP, bukan HTTPS ya. Nanti kita akan mengatasinya untuk yang linux.org ini agar tetap bisa diblokir tanpa web proxy. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal saja ya. Pembahasan, kita buka Winbox-nya. Nah, di menu Winbox, pastikan kalian berada di menu Navigate. Ya, kita refresh. Oke. Nanti kalian klik salah satu MAC address yang ada di bawah sini ya. Kita klik MAC address-nya, pastikan MAC address yang di bawah sini dengan yang di atas ini sama ya. Kemudian loginnya admin, passwordnya kosong. Kalau nggak ada tulisannya adminnya, kalian ketikkan aja sendiri huruf kecil semua. Kemudian passwordnya ingat dikosongkan, bawaannya adalah kosong. Dan klik connect. Nah, kalau sudah berhasil login ke Mikrotik kita via Winbox, silakan kamu cek dulu routernya apakah ada yang namanya file user manager, karena kita akan membuat radius di user manager. Masuk ke sistem, kemudian package. Nah, pastikan package user manager ini ada di Mikrotik kalian. Karena fungsinya user manager ini kita akan membuat radius di sini ya, yang di soal dikatakan kita membuat sebuah akun 20 akun secara random dengan radius ya. Maka kita butuh yang namanya package user manager di sini. Kalau tidak ada di Mikrotik kalian, tidak ada user manajernya, silakan kalian hubungi guru kalian masing-masing. Oke, saya akan meresetnya. Mikrotik ini cara meresetnya, masuk ke sistem, kemudian pilih reset configuration, centang no defaultnya, kemudian pilih reset, kemudian pilih yes. Kita reset ya Mikrotik kita. Tunggu sampai Winbox-nya ke close. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kita cancel saja. Kemudian kita klik Navigate lagi ya, di Navigate kita refresh. Tunggu sampai di sini muncul lagi. Kalau muncul, kita klik MAC address-nya. Pastikan MAC address atas dan bawah sama. Loginnya admin, passwordnya kosong. Kemudian klik connect lagi. Nah, kalau sudah di connect, kita masuk ke menu interface. Di sini saya baru mencolokkan satu kabel dari Ether 2 terhubung ke komputer saya. Jadi ada Ether 2, ada kabel yang terhubung dari Ether 2 Mikrotik menuju komputer saya. Ether satunya belum saya colokin. Saya colokin dulu ya.
Header satunya sudah saya colokin, maka di sini juga ada tulisan R ya. Dengan kata lain, ada dua kabel yang mencolok di mikrotik saya, satu di header 1, dua di header 2. Nah, header 1 ini dia menuju ke jaringan ISP atau internet atau jaringan WAN. Kemudian header 2 ini nanti akan kita buat sebagai konfigurasi mikrotik kita. Jadi saya mengkonfigurasi Winbox via mikrotik ini menggunakan header 2 ya yang terhubung di PC. Nah, nanti header 2 ini juga akan saya gunakan sebagai jaringan lokalnya seperti di soal. Nanti kan ada dua jaringan di sini. Yang pertama jaringan WiFi router, jaringan lokal. Nah, ini jaringan ISP-nya ya. Jadi jaringan lokal saya akan pilih di header 2. Maka saya akan kasih nama dulu, saya klik header 1 biar tidak lupa. Header 1 ini saya kasih nama saya huruf besar semua, internet ya, atau ISP terserah kalian kasih namanya, atau WAN. Jadi internet di sini header 1 adalah sumber internetnya. Header 2 kita akan kasih nama strip lokal, jaringan lokal ya. Atau bisa kalian LAN aja, local area network, jaringan LAN-nya. Karena di soal juga dikatakan di sini ada jaringan lokal. Oke. Selanjutnya kita baca soal lagi. Di sini kita akan membuat namanya DNS yang diberikan sesuai dengan ISP. Kemudian ada nomor 45, ada yang diberikan IP address sesuai ISP dan gateway-nya, maka saya akan mengisikan langsung ya 4 dan 5-nya secara bersamaan. Oke, masuk ke IP, pilih DHCP client. Kemudian di DHCP client di menu yang paling atasnya, pastikan kamu berada di DHCP client lagi. Klik icon plus. Interface-nya kita pilih header 1 sebagai internet. Ininya dicentang semua, ini juga sama. Klik OK. Pastikan IP address-nya dapat dan statusnya bound. Ya, kalau kita coba ping ke new terminal, kita ping spasi huruf kecil semua ya, ping spasi google.com atau terserah website apa saja. Kita enter, statusnya wajib TTL seperti ini. Sudah, kita close. Berarti sumber internet kita ada internetnya ya. Jadi mikrotik kita sudah dapat internet. Nah, kemudian di sini udah. Oke, kita masuk ke IP DNS. Adalah IP, pilih DNS. Nah, kita sudah dapat dynamic server otomatis ya. Dengan ini adalah DNS router saya. Jadi setiap router beda-beda DNS-nya. Oke, di sini saya centang allow remote request-nya. Jadi jangan heran ya kenapa DNS di router kalian nanti beda-beda. Jadi setiap router itu pasti bakal beda-beda DNS-nya. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya saya masuk ke IP, pilih firewall, pilih NAT. Ya, di tab atasnya kita pilih NAT. Klik icon plus. Di tab atasnya pastikan kamu ada di menu yang namanya general. Ini nih, general. Chainnya pilih src NAT. Out interface yang ini pilih header 1 sebagai sumber internet. Actionnya pilih di tab action di sini ya. Pilih ini yang action accept, ganti ke masquerade. Kemudian OK. Jadi nanti si jaringan kabel kita dan si jaringan wireless kita nanti dapat internet di sini dari router mikrotik dibagikan melalui perintah yang ada di sini. Kemudian klik close. Berarti nomor 1 dan 5 ini sudah kita kerjakan. Oke, selanjutnya kita akan membuat namanya NTP atau Network Time Protocol. Kemudian caranya masuk ke sistem, pilih. Nah, kalau di setiap router nanti namanya beda-beda ya. Kalau di router saya namanya SNTP atau Simple Network Time Protocol. Kalau kalian nggak ada ya udah pilih yang NTP client, yang S-nya nggak ada. NTP client. Jadi Network Time Protocol. Jadi setiap
karena versinya mungkin beda-beda setiap mikrotik ini, jadi nama diskinya beda-beda. Kalau saya yang simple, yang kalau kalian bukan SNTP berarti yang NTP. NTP client dipilih, kalau nggak ada ya pilih yang SNTP client. Nah, perbedaannya antara NTP client dan SNTP client ada di sini. Kalau di NTP client biasanya modenya itu bisa kita pilih-pilih, mau broadcast, unicast, dan lain sebagainya. Kalau SNTP client dia akan otomatis menentukan sendiri. Jadi ini awal-awal modenya broadcast. Kalau kita isi dia bisa ganti ke unicast atau mode yang lain sesuai yang dituju oleh apa si IP address-nya. Oke, pengisiannya untuk NTP client kita bisa menggunakan alamat IP address server ya, alamat IP address server kalian bisa cari sendiri di internet alamat IP address servernya berapa. Nah, karena di saya ini bisa menggunakan DNS name, jadi bisa menggunakan server NTP via DNS via nama tanpa alamat IP, saya pilih yang ini karena lebih simple. Kalau nggak ada ya wayahnya kalian wajib menggunakan IP address ya, cari sendiri di internet IP address server untuk NTP. Nah, kalau menggunakan name lebih enak, kita pilih 0, isi 0 titik ID titik pool titik NTP titik org. Kemudian di bawah copy pastekan. Nah, ini adalah nama domain website yang memberikan server NTP kepada kita. Jadi kita sebagai kliennya minta ke sini network time protokolnya. Kalau menggunakan nama DNS lebih cepat. Kalau sudah apply, nah nanti berubah unicast ya kan, modenya otomatis. Kemudian kita tunggu saja. Oh iya, belum saya enable ya, enablekan dulu. Kita apply lagi. Kemudian klik OK. Oke, NTP client sudah beres. Ya. Kalau kita masuk ke sistem ini masih jam saya masih ngaco biasanya. Oh, sudah berhasil ya, ternyata NTP kliennya sudah kita masukkan ke sistem NTP, sudah terbaca ya, no, sudah terbaca semua. Aktifnya ya, sudah terbaca. Ternyata langsung ke detect di sini auto detect NTP kliennya sudah berhasil Asia Jakarta. Oke, ternyata sudah langsung terbaca ya, tidak perlu di reboot. Oke, selanjutnya NTP sudah benar-benar beres. Selanjutnya kita langsung ke nomor 3 web proxy. Nah, untuk mengerjakan ini web proxy, maka saya juga akan langsung pengisian yang blokir sebuah situs di sini ya. Oke, untuk mengaktifkannya masuk ke menu IP, pilih web proxy. Nah, jangan lupa dicentang lagi enable-nya web proxy-nya. Port web proxy-nya 8080. Charge administratornya, karena di soal dikatakan charge administratornya adalah nama peserta @sekolah.sch.id. Maka di sini kita ganti yang webmaster ke nama peserta. Nah, pesertanya siapa? Ya, misalkan di sini Sofian, nama saya. Kemudian apply. Kita apply dulu. Jangan dulu di OK. Kenapa jangan dulu OK? Nanti dia ke close karena kita akan langsung membuat konfigurasi yang di sini. Yang ini nih. Oke, selanjutnya masuk ke menu akses di sini, akses. Nah, di menu akses, di menu web proxy akses, klik icon plus. Kemudian DST portnya kita isi 80 karena web proxy. Ada port HTTP itu 80, kita bisa ngisi HTTPS karena misalnya di sini 443, kalau nggak salah HTTPS itu 443. Kita bisa diisi dengan syarat kita punya namanya sertifikat SSL. Ya kalau nggak punya ya jangan diisi. Kemudian di sini dikatakan kita wajib memblokir situs linux.org. Walaupun nggak bisa diblokir via web proxy, kita isi aja. Kemudian DST port, kemudian DST hostnya kita tulis Linux. Kita isi aja di sini www.
linux.org. Action allow-nya kita ganti ke deny. Oke. Ya walaupun kita tidak bisa di blokir, ya diisi aja nggak apa-apa. Untuk yang Linux. Nah, untuk yang kemudian klik icon plus lagi, kita akan memblokir yang file mp3 serta mkv. Kemudian masuk ini DSC portnya diisi 80, port web server HTTP. Kemudian path-nya isi bintang mp3 bintang. Kemudian actionnya yang allow ganti ke deny. Oke, lakukan yang sama, klik icon plus lagi. DST portnya kita isi 80, kemudian path-nya kita isi bintang, mkv bintang. Kemudian actionnya kita pilih Denny, kemudian klik OK. Ini sudah beres web proxy, kita close, kita klik OK baru. Berarti web proxy, pembuat web proxy, cache administrator dengan ini sudah beres memblokir blokirannya. Tinggal kita memberikan namanya redirect agar mengarah ke web proxy punya kita. Caranya masuk ke IP, pilih firewall, pilih tab NAT lagi ya di tab NAT. Kemudian klik icon plus. Oke. Ininya general. Nah, cainnya cainnya pilih DSTNAT, kemudian protokolnya pilih TCP, DST portnya kita pilih 80, isi 80. Kemudian pilih tab action di sini ya, tab action. Kemudian actionnya kita pilih redirect. Kemudian to portnya kita isi 80 80. Kenapa 80 80? Karena di pada IP web proxy portnya adalah 80 80. Kita bisa ganti sebenarnya dengan port yang lain, tapi saya nggak mau ganti, kita bawa default aja 80 80, klik oke. Biar tidak lupa kita kasih komentar, ini klik ini nih yang putih, kita klik komen, kasih nama redirect web proxy. Oke, sama ini juga kita kasih nama membagikan internet dari router ke klien. Biar nanti kalau ditanya fungsi-fungsinya ini buat apa, kalian tahu, ada di atas tulisannya. Oke, berarti web proxy semuanya sudah beres. Selanjutnya tinggal yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini saya akan langsung mengisi nomor 6 dan nomor 11 karena sama di satu interface. Oke, masuk ke menu IP, pilih address. Nah, di sini isikan icon plus ya, klik icon plus. Kemudian IP-nya kita copy pastekan yang nomor 6. Kalau kalian tidak bisa ya ketik sendiri. Ketik di sini IP-nya. Kemudian karena di soal dikatakan di sini nomor 6 adalah jaringan lokal. Karena saya sudah pilih setting di sini ya, dikasih nama jaringan lokalnya adalah Ether 2 LAN. Kemudian apply, oke. Selanjutnya kita akan yang mengisi IP address jaringan wireless. Kita copy, kemudian klik icon plus. Ya, kalau kalian nggak bisa di copy ya ketik sendiri, klik icon plus. Nah, jaringan wireless interface-nya pilih yang WLAN 1. WLAN itu apa? WLAN ini kepanjangan dari wireless local area network. Kita pilih WLAN 1, klik apply.
Oke, nah ini bakal merah. Kenapa merah? Karena belum kita aktifkan si WLAN-nya. Kita masuk ke menu interface, WLAN ininya kita aktifkan ya. Diklik yang warnanya abu-abu, kita klik icon checklist yang di atas. Kita close, maka tulisannya akan jadi hitam. Kita close, berarti pengalamat IP adresa nomor 6 serta nomor 11 sudah kita kerjakan. Selanjutnya tinggal membuat DHCP pool sebanyak 99 klien. Oke, saya mau ngecek ini dulu. Oke, masuk ke IP, pilih DHCP server ya untuk mengerjakan yang nomor 7. Nah, pada DHCP server, kalian menu yang di atasnya harus berada di menu DHCP. Selanjutnya, klik DHCP setup. Interface-nya karena ini ada di jaringan lokal, maka kita pilih yang jaringan lokal yang LAN header 2. Kemudian di next, next, next. Nah, di address to give out-nya karena dikatakan wajib, nanti kliennya ada bisa sebanyak 99 klien ya. Kita isi di sini. Kemudian kita geser ya, yang 2126-nya kita hapus, titiknya jangan ya. Kita isi 100. Kenapa 100? Karena di 100 dari 102 ini sampai ke 100.100 ini sebanyak 99 klien. Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri. Kita next, next, next. Oke. Oke, untuk ini sudah beres. Oke, saya matikan jaringan WiFi kita. Ini terhubung ke WiFi internet saya. Oke, selanjutnya kita close. Ini sudah beres. Nah, kalau kita lihat di IP di DHCP server, ini sudah harusnya komputer saya di sini sudah dapat jaringan LAN. Oke, coba saya cabut dulu si Ender 2-nya di komputer, cabut, saya colokkan lagi. Harusnya di sini saya sudah dapat jaringan LAN loh. Oke, yang sudah icon komputer ya. Maka dengan kata lain settingan saya yang nomor 7 sudah dapat jaringan LAN dan sudah ada internetnya, tapi belum bisa memblokir yang di ini nomor 89. Oke, tidak masalah ya. Nah, selanjutnya karena kita belum men-setting yang nomor 89 ya, kita setting dulu ya. Kita lihat ini sudah dapat jaringan LAN-nya. Statusnya sudah ada internetnya. Connected ya. Sudah ada icon komputer di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8, kita masuk ke IP, pilih firewall. Nah, di firewall ini kalian berada di menu filter rule. Nah, di sini dikatakan kita wajib membuat firewall dengan rentang IP yang lokal jaringan segini. Jadi IP-nya dibagi dua ya, dari 100.2 sampai 150. Dia tidak bisa ping ke router. Jadi dari 151 sampai 100.100 tidak bisa ping ke semua jaringan wireless ya ke klien. Oke, berarti dia dibagi dua di sini jaringan LAN-nya. Oke, masuk kembali lagi ya. Kita masuk ke filter rule, klik icon plus. Nah, di icon plus ini di filter rule, nanti klik icon plus, pastikan kamu menu di atasnya ada di menu tab general ini. Chain-nya input, pilih input. Kemudian SRC address-nya kamu ketikkan rentang IP yang ada di sini. Diketikkan ya. Jadi 192.168.100.2 strip 192.168.100.50 karena saya bisa copy paste, saya copy paste aja. Kamu tuliskan di sini paste. DST address-nya karena di perintahnya di sini tidak bisa ping ke router dan saya anggap IP routernya adalah yang jaringan lokal adalah yang ini. Berarti di DST address-nya ditulis di sini. Tulis 192.168.100.
200.1 IP routernya. Nah, tadi perintahnya blokir ping, maka protokolnya kita pilih yang ICMP. Pilih ICMP. Kemudian actionnya kita masuk ke tab action di atas. Action accept kita ganti ke drop karena perintahnya blokir. Biar nanti ditanya kita klik komen dulu. Kasih nama blokir ping ke router. Biar nanti ditanya kalian tahu. Klik OK, klik OK. Nanti ada di sini tulisannya. Oke, berarti yang nomor ini sudah beres, nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Oke, untuk nomor 9 berarti sama, masih ada di menu IP IP firewall. Nanti kamu masuk ke tab filter rule, masih di sini letaknya ya. Klik icon plus lagi. Oke, masuk ke menu general lagi di atasnya ya. Cari menu general. Karena ini beda kalau saya asumsikan. Karena ini beda ke menu wireless ya, dia menuju menu wireless, maka di sininya ininya kita pilih forward, kemudian ya jangan pilih input karena dia beda jaringan. SRC address-nya kita diklik, isikan rentang IP yang di sini, kamu ketikkan lagi, jangan sampai salah tulis. Ketikkan di SRC address. Nah, untuk DST portnya karena dia menuju jaringan wireless adalah yang ini ya, yang 200 ya, 201. Saya pilih ke 192.168.200.0 garis miring 24. Nah, jadi kayak ini. Kenapa 0? 0 ini adalah jalur networknya. Selanjutnya protokolnya isi dengan ICMP karena nggak bisa ping, sama klik tab action. Action accept-nya ganti ke drop. Kemudian kasih komentar lagi. Tidak bisa ping ke wireless ya. Oke. Ini sudah beres. Oke, selanjutnya buat rule agar setiap akses rule tercatat di disk. Nah, ini akan memberatkan disk sebenarnya ya nantinya. Oke, nggak apa-apa, kita masuk lagi, masih ada di menu IP filter rule ya di sini. Klik icon plus lagi, ke general lagi, chainnya input ya. Kemudian protokolnya biarkan karena sebenarnya sih perintah ini bakal memberatkan disk mikrotik kita ya. Ya mau gimana lagi. Kemudian di sini tab action, masuk ke tab action. Actionnya kita log. Kemudian log prefixnya kita kasih namanya simpan di disk. Kasih komen simpan disk ya. Komennya terserah kalian ya. Klik OK. Nah, sebenarnya perintah ini bakal memberatkan disk mikrotik kita. Oke. Ya karena di soalnya simpan disk ya nggak masalah sih lah, terserah soal. Kita close. Selanjutnya masuk ke sistem, pilih logging. Nah ini echo dan memori ini kita ganti ke disk semua actionnya ya. Ya disuruhnya disk ya, kita ikutin saja. Kalau kita lihat di sini di log, ini statusnya masih memori ya. Nanti wajib ke disk. Action, echo, kita pilih disk, oke. Ini juga sama, kita pilih disk lagi, oke. Kita pilih disk lagi, oke. Kita pilih disk lagi, oke. Maka status kalau kita klik log di sini, statusnya dia akan ganti ke disk. Ya, kita ikutin soal saja. Kita close. Berarti nomor sini udah beres, nomor 10. Selanjutnya kita akan membuat jaringan
wireless di sini ya, nama WiFi-nya. Oke, nomor 12 masuk ke menu wireless di sini. Kemudian nanti yang muncul seperti ini. Pastikan di atasnya kamu di menu WiFi interface. Kemudian di bawah ada WLAN 1, diklik 2 kali. WLAN satunya. Nanti di menu paling atasnya kamu wajib di menu wireless. Modenya station ganti ke AP bridge. BGN-nya kalau saya sih lebih suka yang ini. 2 GHz BGN ya, enggak BG doang. Kemudian SSID-nya kita isikan dengan soal yang nama di sini. Oke. Kita isikan misalkan nama peserta ya, misalkan Urip, jangan nama saya nanti kelihatan. YNS dah nama pendek saya. Kalau sudah klik OK. Nanti kalau kita cek di sini kan ada WiFi punya kita. Oke, selanjutnya berarti ini membuat WiFi sudah beres. Selanjutnya nomor 13 kita wajib membuat DHC pool sebanyak 99 klien. Nah, untuk WiFi di sini kita close dulu ya. Untuk WiFi di sini karena kita membuat hotspot ya, di sini ada radius berarti kita bikin hotspot. Untuk pembuatan DHCP kliennya jangan masuk di IP DHCP server karena kita karena membuat hotspot, kita langsung saja ke IP hotspot. Nah, di sininya masuk ke menu yang mulai di atasnya, masuk ke menu server. Nanti di bawahnya ada hotspot setup, kita diklik. Interface-nya kita pilih WLAN 1. Ingat WLAN 1 adalah wireless local area network. Kita next. Masquerade-nya ini bisa kalian centang, bisa enggak. Kalau saya pilih enggak dicentang karena kenapa? Saya sudah bikin di sini IP firewall NAT. Nah, di sini ada masquerade kan? Sudah saya buat. Jadi saya nggak mau bikin lagi. Jadi kalau kalian dicentang di sininya, jadi kalian bikin masquerade baru khusus jaringan LAN. Jadi mau dicentang mau enggak sih nggak masalah. Nanti ada 2 masquerade. Kalau saya sih pengen 1 saja, jadi dihilangkan masquerade-nya. Kita next. Nah, address to full-nya baru di sini dikatakan 99 klien diisi. Maka di sini yang 254 yang paling ujung kita hapus, isi 100. Kita next. Sertifikatnya non. Kalau kalian punya sertifikat SSL ya dipilih. Kalau saya nggak punya, kita pilih non. Next. Ininya IP, ininya biarkan. DNS servernya dia ikut ke DNS server bawaan. Next. Nah, di DNS name-nya karena di soal tidak ada dicantumkan kita wajib nama DNS-nya apa, maka bebas ya, dibebaskan. Saya kasih nama tkj.net. Jadi huruf kecil semua ya, tanpa spasi, wajib ada titiknya. Ini nama domainnya adalah net.net. Jadi saya pilih tkj.net. Boleh nama kamu misalkan ins.net boleh, sopian.net boleh, atau sopian.com boleh, terserah kalian. Saya pilih tkj aja. Kemudian next. Loginnya admin, kita isi aja admin. Ini bawaan dari router, nah, sebenarnya nggak bakal dipakai ya. Kita next aja. Oke, ini sudah beres ya. Masuk ke menu server, server profile di sininya. Nah, di sini ada domain kita buat tadi. Kita klik 2 kali. Nanti muncul menu baru, general login. Masuk ke menu login dulu. Cookie-nya dihilangkan. Kemudian masuk ke radius. Karena kita akan membuat radius di sini ya, membuat radius. Kemudian use radiusnya dicentang. Kemudian klik OK. Kalau di sini kita close hotspotnya, ini radius ini lebih panjang tutorialnya. Masuk ke menu radius di sini, income-nya diklik, ke save, oke. Kemudian klik icon plus. Di sini kita hotspot radiusnya, IP-nya isi 127.0.0.1. Protokolnya UDP, secret address-nya bebas, terserah kalian. Saya isi 1 sampai 8 aja. Jadi saya kalau isi segini, kalau kalian ininya masih bintang-bintang berarti masuk ke setting, pilih passwordnya. Nanti kalau ada centang dengan bintang-bintang, kalian hilangkan saja. Ini password yang saya pilih. Kemudian klik OK.
Nah, untuk pembuatan radius di Mikrotik sebenarnya sudah beres. Kita wajib pindah, bukan di Mikrotik ya, di Winbox-nya sudah beres. Kita wajib ganti ke browser. Sudah masuk ke Mikrotik. Oke, sebelum masuk ke ganti ke browser, saya pengen mengganti namanya dulu. Jadi kalau saya login lagi ke Mikrotik, namanya di sini bukan Mikrotik lagi, tapi nama router kita. Masuk ke sistem, pilih identity. Misalkan di sini router Sofian. Jadi kalau misalkan kita login via Winbox, nama di atasnya bukan root nama kita, berarti kita salah masuk Winbox punya orang. Jadi fungsinya buat itu aja dulu. Oke, untuk radius, untuk masuk ke radius, pastikan komputer kita sudah terhubung di jaringan Mikrotik kita. Karena ingat, kalau jaringan Mikrotik, karena jaringan WiFi itu masih belum ada akunnya, maka dengan kata lain kita wajib terhubung ke jaringan kabel kita di header 2. Maka hubungkan komputer kita dari kabel header 2 ya ke Mikrotik header 2. Oke, bisa kita lihat IP address header 2 adalah 100.1. Maka kita buka browser. Terserah ya, browsernya boleh Google Chrome, boleh Microsoft Edge, boleh apa aja. Nah, kalau kita ketikkan di sini 192.168.100.1 garis miring user man. Enter. Nah, nanti muncul halaman login user manager tadi. Nah, sebelum login, saya pengen menghapus dulu database si user manager di sini. Nanti kalau kita login masih ada settingan orang kan gak enak. Makanya kita hapus dulu sebelum login. Oke, kita hapus dulu database punya orang, user manager orang. Masuk ke di Winbox, masuk ke new terminal. Ya, masuk ke new terminal. Kita hapus dulu settingan user manager yang ada di dalam sini. Kita nggak tahu orang lain sudah men-settingnya atau belum ya. Caranya ketikkan perintah seperti ini. Nah, ketikkan perintah ini untuk menghapus database user manager yang ada. Tekan enter, tekan Y, kemudian sudah beres ya. Maka database user manager yang ada di sini sudah terhapus. Kita refresh lagi ya, biar kita yakin. Oke, loginnya ketikkan admin huruf kecil semua. Login Mikrotik lagi ya, passwordnya kosong. Kalau ada passwordnya isi sendiri passwordnya apa. Kemudian login. Nah, kita sudah masuk. Database yang ada di user manager juga sudah terhapus ya. Kalau masih ada data-data punya orang, kita klik router, masih ada data-data punya orang, ya berarti kita wajib menghapusnya di Winbox dengan perintah tadi di sini ya. Oke, masuk ke browser ya, lagi di sini. Nah, klik router di sini, kemudian klik add, kemudian klik new. Name-nya bebas terserah kalian. Saya pilih UKK Sofian. Name-nya bebas. Address-nya diisikan dengan di Winbox ini yang ada di radius di sini. Address-nya isikan yang ini 127 ya. Diisikan. Secret-nya sama diisikan dengan yang ada di Winbox di sini. Jadi isikan, jangan sampai lupa. Kemudian temperature zone-nya karena saya di Indonesia itu ada di +7. Nah, +7. Kemudian klik oke, add. Ya, klik add. Oke, router sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat namanya profile di sini ya. Klik menu profile. Nah, menu profile sudah kebuat. Klik menu add di sini profilenya ya di atas. Pastikan kalian masih di menu profile ya, jangan ke limitation dulu. Profile, klik icon plus. Di sini kasih nama profilenya bebas terserah kamu, misalkan UKK aja nama profilnya. Kemudian klik create. Ininya sudah,
Kemudian limitationnya, klik limitation. Karena kalau kalian pengen buat limitasi, klik icon add, klik new. Nah, di sini misalkan kalian pengen membuat limitasinya berapa, di sini rate limitnya kalau pengen dibuat. Kalau enggak, misalkan tanpa limit ya enggak ada limitasi, udah bisa aja tanpa limit. Kemudian klik add, jadi enggak ada limitasi kecepatan, tanpa limit. Kemudian balik lagi ke profile. Kemudian di sini di add new profile, add new limitation, klik. Nah, di sini kita klik tanpa limitnya. Dikatakan juga di sini aktifnya pukul 7 sampai 16 atau 4 sore. Berarti di sini kita isi 07 sampai 16.00. Oke. Kayak gini, kemudian klik add ya. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke user. Kalau sudah masuk ke user, klik icon add, pilih batch. Kemudian user numbernya di sini diperintahkan membuat 20 akun ya secara random. Berarti isi numbernya 20. Panjang usernya saya nggak mau panjang-panjang, pilih 3 aja. Jadi passwordnya saya samakan dengan si user. Jadi panjangnya saya pilih 3 juga, passwordnya saya samakan. Profilnya UKK. Kemudian klik add. Nanti dia akan terbuat 20 akun secara random. Kita close. Berarti untuk pembuatan radius ini semua sudah beres. Selanjutnya tinggal pengujian. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian. Nah, pada pengujian dulu ya, saya akan melakukan yang pertama pengujian jaringan wireless dulu. Nah, di sini saya akan login pakai akun yang di atas saja, yang ini namanya akunnya WTT ya, jaringan WiFi. Nah, jaringan WiFi ini saya akan coba menggunakan ponsel kita ya, karena pada topologi pengujiannya menggunakan jaringan WiFi ini via handphone ya, ponsel ya. Oke, nanti saya akan login menggunakan akun WTT ini ya. Saya akan menghubungkan WiFi saya ke WiFi handphone saya ke jaringan INS proxy UKK kita ya. Kita klik. Nah, nanti klik masuk di sini. Nah, masukkan password yang kita bikin tadi, yang WTT tadi ya, di sini ya. WTT connect. Nah, kita sudah berhasil login di jaringan WiFi kita. Kalau saya searching di sini menggunakan Google Chrome, misalkan SMK, sudah ada internetnya ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba yang blokir file-file MP3 tadi ya. Masuk ke index.mp3, cari yang situsnya menggunakan HTTP ya, jangan HTTPS. Kalau HTTP nanti statusnya akan terblokir oleh web proxy ya, nanti terblokir. Kalau HTTPS dia nggak bakal bisa ke blokir karena web proxy ini jalannya di HTTP. Oke, yang MP3 sudah beres. Selanjutnya yang index of MKP, yang MKP kita cek berhasil juga ya. Nah, untuk Linux dia nggak bakal bisa ke blokir karena situsnya HTTP. Nah, terbuka ya. Nah, kita akan mencoba mencari cara untuk bisa memblokir si Linux tersebut. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa web proxy tidak bisa memblokir situs linux.org karena dia menggunakan HTTPS. Nah, web proxy dia memblokirnya adalah situs HTTP. Nah, untuk mengatasi itu, silahkan kalian masuk ke IP, pilih firewall. Nah, ingat,
Nah, untuk memblokirnya sebenarnya ada banyak cara untuk memblokir situs HTTP. Kita bisa menggunakan layer 7 protokol. Nah, untuk layer 7 protokol ini dia tutorialnya sedikit rumit. Maka saya pilih yang simple-simple saja. Saya masuk ke filter rule di sini aja. Nanti klik icon plus. Nah, biar simple-simple aja. Yang penting bisa terblokir kan, tujuan utamanya. Masuk ke tab general. Nah, chainnya pilih forward. Sudah. Kemudian klik advance. Di advance di sini klik content. Nah, kalau pakai protokol 7 sama diisi protokol 7-nya tapi akan sedikit lebih rumit. Konten di sini tulis saja situs linux.org. Kemudian klik action, actionnya pilih drop seperti biasa, drop. Kemudian sudah beres, kita kasih nama komen, kasih nama blokir linux.org. Oke. Kemudian oke, nanti di sini akan muncul. Nah, traffic linux.org. Oke, kita coba lagi pemblokiran si linux.org ini apakah berhasil atau tidak di pengujian jaringan wirelessnya ya. Oke ya, tadi kan kita sudah mencoba ya membuka situs linux.org tapi hasilnya masih terbuka. Ya kan? Nah, tadi kita sudah men-settingnya juga. Kita akan coba lagi. Di sini saya masih terhubung ke jaringan ini ya, jaringan proxy UKK ya, yang punya saya. Kita coba lagi buka situs linux.org-nya. Masuk. Nah, hasilnya dia akan sangat lama loginnya. Trafiknya sudah jalan, maka blokiran kita sudah sukses, tidak bisa kebuka. Kita cek aja, kita tunggu ya. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Page could not be load. Berarti pemblokiran situs Linux kita sudah berhasil ya, walaupun tidak menggunakan web proxy. Karena web proxy ini dia hanya bisa diblokir via situs HTTP. Oke, pemblokiran sudah beres ke jaringan wireless ya. Selanjutnya kita akan coba ke jaringan kabel. Nah, pada pengujian jaringan kabel bisa kita lihat di sini komputer saya sudah terhubung ke jaringan kabel ya, dengan didapat alamat IP. Kita lihat IP DHCP server, masuk ke tab list. Kalau dilihat di sini yang ada 100.1 adalah komputer saya, dapat IP-nya adalah segini 100.1, dan yang 200.1 adalah tadi akun jaringan wireless saya yang login menggunakan WTT. Kalau kita lihat di IP DHCP IP hotspot ya, di menu aktif ya kan, tadi saya udah login ke menu WTT. IP yang didapat handphone saya adalah ini. Oke, kita akan mencoba yang pengujian yang ini ya, blokir ping. Tadi kan yang blokir jaringan situs website dan MKP ini sudah beres kan, sudah dicoba via kabel via handphone. Nah, di sini selanjutnya kita akan menguji yang ini. Oke, kalau kita baca di sini yang 100.2 sampai 150 tidak bisa ping ke router. Nah, kalau secara kebetulan IP yang saya dapat secara DHCP adalah 100.2. Maka logikanya kalau di soal dia tidak bisa ping ke router. Nah, di sini saya buka CMD, saya sudah buka CMD. Nanti kalian searching saja di sini, cari aplikasi CMD. Kemudian command prompt ya, dibuka. Nah, ketikkan perintah if config kayak gini. Biar lebih jelas saya clear dulu. Kan perintah if config kayak gini ya, enter. Kalau kita pastikan di sini di Ethernet, adapter Ethernet. Di sini IP yang saya dapat, IP komputernya sama kan yang di MikroTik 100.2.
Maka logikanya kalau di soal 100.2 rentangnya adalah yang tidak bisa ping ke router. Maka saya akan coba, kita CLS lagi, ping 192.168.100.1. Kan logikanya di sini dia tidak bisa ping ke router. IP router adalah 100.1. Maka kita tekan enter, hasilnya wajib RTO. Nah, hasilnya RTO, request time out. Request time out ada 4 digit biasanya. Request time out 3 sudah. Request time out berarti ini sudah beres. Kalau dianalogikan lagi, kan ini rentang segini 102 sampai 150. Maka kalau kita analogikan, dia bisa ping ke jaringan wireless. Kita coba ping ke jaringan wireless, hasilnya wajib TTL. 200.100, tadi kan 100 adalah IP handphone saya. Hasilnya wajib TTL. Maka pengujian yang ini sudah benar-benar beres. Nah, selanjutnya yang jaringan yang ini, yang 151 sampai 100 tidak bisa ke jaringan kliennya. Karena IP DHCP ini si router ngasihnya bebas semaunya dia, kita kan nggak bisa ngatur router mau ngasih IP berapa kalau DHCP. Maka saya akan bikin static. Caranya ingat, masuk ke IP DHCP server, masuk ke tab list. Ini adalah IP yang saya punya tadi kan komputer saya. Kita klik 2 kali. Nanti muncul kayak gini, kita make static. Kalau sudah, nanti di sininya D-nya akan hilang, tulisan D-nya. Kita close. Kita klik lagi. Kita isi IP rentang yang ini. 151 sampai 100.100. Contoh di sini saya ambil 155 karena 55 ini termasuk di rentang yang ini. Maka hasilnya tidak bisa ping ke jaringan wireless. Oke, kita oke. Nah, kalau sudah 155, jangan lupa dicabut dulu kabelnya. Kabel di komputernya dicabut, kabel LAN-nya. Kemudian dicolokin lagi. Icon networknya juga sudah hilang, kita colokin lagi. Nah, di sini nanti dia akan dapat lagi. Ya, sudah dapat ya. Sudah dapat IP-nya. Oke, saya clear lagi. Kalau kita ketikkan ifconfig lagi, maka IP yang didapatnya 55, ya kan sudah sama. Kemudian kita coba ping ke jaringan wireless, hasilnya wajib RTO. Maka kita ping ke jaringan ini yang 200.100 ke komputer saya, ke handphone saya, hasilnya wajib RTO. Enter. Nah, sudah beres ya RTO, berarti benar. Kalau kita coba ping ke jaringan router yang 100.1, maka hasilnya harus TTL. Karena di perintahnya juga dia kan tidak bisa ping ke jaringan wireless, tapi pasti kontranya, lawan katanya dia bisa ping ke jaringan router. Kalau yang nomor 9. Kita coba lagi, enter. Hasilnya TTL. Maka konfigurasi yang ini kita sudah benar. Tinggal yang kita coba internetnya, tadi kan sudah dicoba, ada internetnya. Nah, ada internetnya ya. Kalau kita coba indeks MK download file MP3 di sini situs HTTPS, web proxy-nya masih jalan. Ya kan, error web proxy. Situs Linux juga kalau saya searching linux.org, dia bakal lama banget. Traffic di sininya juga dia akan IP firewall. Nah, dia jalan di sini ya, trafficnya nih jalan. Dia lama. Berarti statusnya berhasil. Nah, kalau misalkan kok ini jaringan kabel
masih bisa keblokir, harusnya kan yang blokir web proxy itu jaringan wireless doang, mintanya di jaringan wireless doang. Misalnya pengujinya pemblokirannya hanya ada di jaringan wireless doang, jaringan kabel nggak usah ada blokir file MP3 Linux masih bisa kebuka, file MP3 MKP bisa kebuka semua. Kalau pengujinya minta seperti itu, kalian masuk saja, ubah saja di menu. Oke. Nah, ini kan masih peg load ya, berarti berhasil. Kalau pengujinya jaringan kabel semuanya bisa kebuka, penguji minta kayak gitu, berarti kalian masuk ke menu IP firewall di menu NAT yang ini. Kalau pengujinya jaringan kabel bisa kebuka, berarti kita pilih yang ini nih, yang redirect web proxy. Di sini diklik, nanti di menu general, masuk ke menu general, interface-nya kalian pilih pilih WLAN 1 kalau pengen web proxy-nya jalan di sini doang, di jaringan wireless doang, WLAN 1. Nah, sama web proxy-nya juga IP firewall. Kalau misalkan yang Linux-nya juga sama jaringan kabel, si Linux.rg-nya nggak bisa masih tetap bisa diakses ya. Pilih yang ini general, sama interface-nya pilih WLAN 1 aja, WLAN 1. Jadi kalau ada jaringan yang masuk via WLAN 1 ini akan diblokir. Oke, saya reboot lagi, sistem reboot, karena router lama itu wajib di reboot. Oke, ini sudah mulai dapat, kita tunggu. Oke, cabut dulu. Oke, sudah dapat ya, sudah ada internetnya. Kita buka lagi linux.org-nya, enter. Maka dia kebuka ya. Kalau misalkan si pengujinya pengen semua jaringan kabel tidak ada blokir-blokir, caranya kayak gitu ya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Jadi sesuaikan dengan selera pengujinya, pengennya kayak gimana. Semoga kalian mudeng dengan tutorial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.